Bab 25-27. Terpaksa jadi istri pengganti. Dr. Adrian. Terdengar suara orang memanggil dan menepuk pundak Adrian dari belakang. Rupanya itu adalah Tuan Antonio. Dia baru saja melakukan perjalanan panjang setelah liburan bersama istrinya, Nyonya Devina. Kebetulan saat di jalan tadi Nyonya Devina merasa sedikit tidak enak badan hingga Tuan Antonio mengajaknya untuk pergi berobat terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Tuan Antonio, sapa Adrian balik. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Aku baru saja pulang dari liburan panjang. Kebetulan istriku merasa tidak enak badan tadi di jalan, jadi aku mengantarnya untuk berobat terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Jawab Tuan Antonio. Lalu di mana istri Anda sekarang? Tanya Adrian kembali karena tidak melihat keberadaan Nyonya Devina. Istriku sudah menunggu di mobil bersama 3 pembantu di rumah kami. Jawab Tuan Antonio. Tadi dia harus pergi untuk menebus obat istrinya terlebih dahulu hingga dia menyuruh istrinya untuk menunggu di dalam mobil saja. Sepertinya Anda benar-benar sudah liburan panjang, Tuan Antonio. Anda sampai membawa para pekerja di rumah Anda untuk ikut liburan. Ujar Adrian sembari tersenyum. Tuan Antonio menggaruk pelipisnya, dia sendiri tidak tahu liburan macam apa ini. Karena ini semua hanya akal-akalan istrinya saja untuk mendekatkan putra dan menantunya di rumah. Dr. Adrian, sepertinya aku harus segera pergi karena sudah ditunggu. Ucap Tuan Antonio berpamitan. Adrian menganggukkan kepalanya. Baik, silahkan, Tuan Antonio. Tuan Antonio segera pergi menuju mobilnya, di mana istrinya dan ketiga pembantu yang bekerja di rumah mereka sudah menunggu di dalam mobil. Nyonya Devina merasa sangat lelah dan tidak enak badan karena mereka juga harus menjemput 3 pembantu mereka di rumah masing-masing. Sementara supir mereka, Pak Tony akan menyusul pulang besok pagi karena mobil yang mereka naiki sudah penuh. Sementara Adrian, dia hanya bisa menatap nanar kepergian Tuan Antonio yang dia kenal sebagai mertua dari Elina. Tuan Antonio adalah orang yang sangat baik, begitupun dengan putranya, Ravandra Harrison. Maafkan aku Elina, maafkan aku yang sudah. Adrian tidak melanjutkan kata-katanya, hatinya teramat sangat sakit mengingat kejadian di masa lalunya. Pagi ini keluarga Harrison sedang duduk santai di ruang tengah. Karena kebetulan ini adalah hari libur sehingga Andra dan papanya tidak masuk kantor. Luna yang melihat kedua mertuanya sudah kembali ke rumah merasa sangat senang. Sementara Andra tidak merasa kaget karena semalam memang dia yang sudah membukakan pintu untuk kedua orang tuanya sekaligus 3 pembantunya. Kapan Mama dan Papa pulang? Tanya Luna pada Nyonya Devina. Kami pulang semalam sayang. Kebetulan kamu sudah tidur jadi tidak mendengar saat kami pulang. Jawab Nyonya Devina. Luna mengangguk pelan, lalu dia melihat pada Lala yang sedang membawa nampan berisi minuman untuk mereka. Kenapa bisa kebetulan sekali? Mama dan Papa pulang bersama dengan Lala, Lili dan Lulu. Memangnya kampung Lala, Lili dan Lulu dengan Singapura sangat dekat? Tanya Luna dengan polosnya. Tuan Antonio nampak menahan tawanya mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh menantunya itu, kemudian dia meraih koran yang sudah disiapkan di atas meja. Dia membuka koran itu dan membacanya. Sementara Andra memilih untuk diam, dia sedang disibukkan dengan ponselnya. Beberapa orang sepertinya sudah mengunggah foto-foto di pesta semalam ke media sosial. Itu. Nyonya Devina ingin menjawab,
namun dia mendapat tatapan mematikan dari sang putra yang kebetulan memang duduk di samping Luna. Walaupun Andra terlihat cuek, namun dia tetap mendengarkan dengan baik pembicaraan mamanya dengan Luna sejak tadi. "Jadi bagaimana sayang, apakah sudah diproses?" tanya Nyonya Devina sambil menggenggam kedua tangan Luna. Mereka duduk di sofa yang berbeda namun saling berhadapan. "Diproses apanya, Ma?" tanya Luna tidak paham. "Proses bikin anak." Andra yang sedang menyeruput kopinya langsung tersedak begitu mendengar ucapan mamanya. "Uk. Luna menoleh ke arah Andra, dia merasa sangat khawatir. "Kak, kamu tidak apa-apa?" tanya Luna. Dia menepuk-nepuk punggung suaminya. Andra tidak menjawab pertanyaan Luna, dia menyimpan kembali cangkir kopinya di atas meja. Kemudian dia segera bangun dan menatap Luna. "Aku akan pergi keluar sebentar. Ada sedikit urusan," ucap Andra. Luna yang mendengar suaminya ingin pergi di hari libur segera ikut bangun. Padahal dia ingin meminta maaf untuk kejadian di pesta semalam. Semalam mereka tidak sempat mengobrol karena Luna merasa sangat lelah dan tanpa sadar tertidur saat menunggu Andra yang sedang mandi. "Kamu mau pergi kemana, Kak?" tanya Luna. "Sudah ada Mama dan Papa di rumah. Jadi kamu tidak akan merasa kesepian lagi," jawab Andra mengalihkan pertanyaan Luna. "Tapi ini hari libur, jika kamu pergi bagaimana bisa aku?" Luna tidak melanjutkan kata-katanya karena dia nampak murung dengan wajah tertunduk lesu. "Luna, aku..." Andra tidak melanjutkan kata-katanya, kali ini dia yang mendapatkan tatapan tajam dari mamanya. Andra menghela nafas panjang, kemudian dia mengusap rambut Luna dengan lembut dan mencium keningnya sebentar. "Aku hanya pergi sebentar. Setelah urusanku selesai aku akan segera pulang untuk menemani kamu di rumah." Andra segera pergi setelah berkata seperti itu. Hari ini dia ingin mengunjungi seseorang. Luna yang mendapat perlakuan seperti itu merasa sangat malu sekaligus senang. Ini adalah untuk pertama kalinya Andra memperlakukan dirinya seperti itu. Dia menatap kepergian suaminya dengan mata berbinar-binar. Nyonya Devina nampak senyum-senyum sendiri melihat keromantisan putra dan menantunya itu. Kecuali Tuan Antonio yang tidak begitu fokus karena dia sedang asyik membaca koran. Marvel membuka pintu apartemennya. Dia baru saja bangun tidur, kepalanya masih begitu pusing karena pengaruh alkohol yang dia minum semalam. "Boleh aku masuk?" tanya Andra. Marvel hanya mengangguk, kemudian mereka masuk ke dalam ruangan apartemen Marvel dan duduk di sofa yang berbeda. Cukup lama mereka saling terdiam dan saling bergulat dengan pikiran mereka masing-masing. "Maaf, seharusnya aku jujur dari awal jika Luna adalah istriku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran ini pada siapapun." Andra membuka pembicaraan. Dia menatap Marvel yang masih nampak kusut. "Kenapa harus Luna sih, Andra? Aku baru saja ingin menjadikan Luna sebagai pelabuhan terakhir dalam hidupku," ucap Marvel sambil memijat-mijat pelipisnya. "Semua di luar keinginanku. Ini adalah permintaan terakhir Elina. Dia memintaku untuk menikahi adiknya sebelum dia meninggal," jawab Andra. Marvel nampak terkejut, dia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menatap Andra. "Jadi Luna adalah adiknya Elina. Kamu turun ranjang." Andra mengangguk pelan. Marvel menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menyenderkan tubuhnya pada punggung sofa. Ingin rasanya dia berteriak sekeras mungkin. "Kedatanganku kemari untuk menjelaskan semua ini sebelum masalah ini berkepanjangan.
Jadi aku mohon padamu, lupakanlah Luna. Marvel tidak menjawab, dia masih begitu frustasi dengan pengakuan mengejutkan dari Andra. Sekali lagi aku meminta kamu untuk melupakan perasaan kamu pada Luna. Karena Luna adalah istriku. Setelah mengatakan itu pada Marvel, Andra segera bangun dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Dia ingin segera pulang karena sudah berjanji akan menemani Luna di rumah. Tunggu, Andra. Marvel pun ikut bangun, dia menatap Andra yang sedang berdiri memunggunginya. Apa kamu mencintai Luna? Bab 26. Luna melangkahkan kakinya di sebuah tempat yang nampak sepi. Di sekitar tempat itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang tumbuh bermekaran. Nampak di depan sana seorang wanita dengan memakai pakaian serba putih tengah berdiri memunggunginya. Kak Elina, ucap Luna dengan lirih. Wanita itu membalikkan badannya dan menatap Luna. Sebuah senyuman indah terukir di wajahnya yang nampak sedikit pucat. Luna, adikku. Kak Elina. Luna berlari mendekat dan sekarang dia sudah berdiri di hadapan kakaknya. Mata Luna nampak berkaca-kaca, hingga butiran-butiran air mata menetes di pipinya. Kenapa kakak harus pergi meninggalkan Luna? Apa kakak tidak sayang padaku? Luna mengatakannya dengan menangis. Dia sangat merindukan kakaknya itu. Luna, ini sudah takdir. Ada yang ingin kakak sampaikan padamu, sayang. Ucap Elina masih dengan senyuman mengembang di wajahnya. Elina pun melanjutkan kata-katanya, Luna, siramilah kembali hati Andra dengan cinta. Pupuklah kembali cinta di hatinya, cinta yang sudah lama hilang. Cinta yang hilang karena kesalahanku. Tapi kenapa harus aku Kak? Kak Andra tidak pernah mencintaiku, dia hanya mencintai kakak. Karena hanya kamu yang bisa melakukannya, Luna. Hanya kamu. Tapi Kak. Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat bayangan Elina mundur dan semakin menjauh darinya. Sebuah cahaya putih seolah menelannya hingga sosok Elina tidak terlihat lagi. Malam ini tepat pukul 8 malam Andra sampai di rumahnya. Hari ini setelah menemui Marvel di apartemennya, dia memilih pergi ke makam Elina. Andra sampai lupa jika dia sudah berjanji pada Luna untuk menemaninya di rumah. Andra, dari mana saja kamu? Suara Devina terdengar saat melihat putranya baru saja melangkahkan kakinya di dalam rumah. Andra tidak menjawab, wajahnya nampak begitu lesu dan kusut. Saat Marvel menanyakan tentang perasaannya pada Luna, dia memilih untuk diam dan tidak menjawabnya. Devina menarik nafas panjang. Apa kamu tahu? Luna sudah memasak untuk kamu. Bahkan dia belum makan sejak siang karena menunggu kamu pulang. Di mana Luna sekarang? Andra, Mama tahu tidak mudah bagi kamu untuk melupakan Elina begitu saja. Tapi Luna juga membutuhkan perhatian dari kamu sebagai suaminya. Kecuali, Devina tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menatap putranya yang juga sedang menatapnya. Kecuali jika kamu merelakan Luna untuk pria lain. Andra nampak terdiam sejenak. Aku tahu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Ma. Setelah berkata demikian, Andra segera pergi ke kamarnya di lantai 2. Perasaan itu memang sudah mulai ada untuk Luna. Namun, Andra tidak bisa mengungkapnya begitu saja. Dia memiliki alasan tersendiri mengapa dia harus menyembunyikan perasaannya pada gadis itu. Andra membuka pintu kamar yang sudah hampir 5 bulan ini dia tempati bersama dengan Luna. Nampak Luna sedang duduk termenung di sofa.
Luna belum menyadari kehadiran Andra di kamar itu. Dia sedang memikirkan tentang mimpinya tadi. Memikirkan ucapan Elina dalam mimpinya. Apakah Elina benar-benar pernah berselingkuh dengan Adrian di belakang Andra? Luna, panggil Andra sambil berjalan mendekat, membuat gadis itu terkesiap kaget dan tersadar dari lamunannya. Kak, kamu sudah pulang. Aku. Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra berlutut dengan satu kaki di hadapannya. Andra menggenggam kedua tangan Luna dan menatap manik matanya dalam-dalam. Aku salah. Karena aku tidak menepati janjiku untuk menemani kamu di rumah hari ini. Ucap Andra. Luna menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Tidak masalah, lagi pula sudah banyak orang yang menemaniku di rumah, jadi kamu tidak perlu. Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra menaruh jari telunjuknya di bibir Luna. Aku minta maaf. Ucap Andra dengan tulus. Luna menurunkan tangan Andra dari bibirnya. Kak, boleh aku menanyakan sesuatu? Tanyakan. Apa kamu sangat mencintai Kak Elina? Tanya Luna. Andra tidak langsung menjawab, cukup lama dia terdiam. Aku mencintainya. Luna menarik nafas panjang, dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Jika kakakku pernah melakukan kesalahan, apa kamu akan memaafkannya? Tanya Luna lagi. Andra mengernyitkan keningnya. Kesalahan apa yang kamu maksud? Luna nampak gelagapan, dia tidak mungkin mengatakan dugaannya jika Elina pernah berselingkuh di belakang Andra. Karena dia sendiri tidak memiliki cukup bukti. Kecuali foto-foto yang pernah ditunjukkan oleh Felicia. Kemudian Andra segera berdiri dan meraih tangan Luna untuk ikut bangun. Hingga kini mereka berdiri dengan saling berhadapan. Kamu belum makan bukan? Ayo kita makan dulu. Aku juga lapar. Ajak Andra. Kenapa? Kamu takut disalahkan jika aku sampai mati kelaparan? Sindir Luna. Andra menggelengkan kepalanya, bukan. Tapi karena kamu adalah tanggung jawabku. Apa itu artinya kamu sudah menerima perasaanku? Tanya Luna dengan senyuman menggoda dan mendekatkan wajahnya pada Andra. Andra segera melepaskan tangan Luna dan menarik langkah menjauh dari Luna. Dia berusaha untuk bersikap tenang, padahal sebenarnya dia merasa sangat gugup karena Luna senang sekali menggodanya. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun tadi. Aku akan menunggumu di bawah. Andra melangkahkan kakinya pergi meninggalkan kamar, sebelum Luna mengeluarkan jurus mautnya lagi untuk terus menggodanya. Luna tersenyum puas karena sudah berhasil menggoda Andra. Seketika senyum di wajahnya memudar saat melihat Andra sudah keluar dari kamar itu. Kak Elina, aku pasti akan membawa cinta itu tumbuh kembali pada hati Kak Andra. Aku akan menjalankan wasiat cinta darimu. Ucap Luna dalam hati sebelum akhirnya dia ikut menyusul turun ke lantai bawah. Sementara itu di rumah damar. Nampak Felicia sedang duduk menangis di tepi ranjang kamarnya. Saat ini dia sedang melihat foto-foto Luna dan Andra semalam yang diunggah di media sosial. Hati Felicia rasanya begitu hancur. Dia pikir setelah Elina meninggal, dia bisa memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Andra. Namun nyatanya Andra selalu menolak kehadiran dirinya dan tidak pernah mau meliriknya sedikitpun. Felicia merasa sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Apalagi foto-foto itu menunjukkan kemesraan Andra dan Luna. Soraya masuk ke dalam kamar putrinya dan duduk di sebelahnya. Kamu kenapa, sayang? Tanya Soraya sedikit khawatir. Mama lihat ini. Luna dan Kak Andra semakin dekat saja.
Felicia menunjukkan foto-foto di layar ponselnya pada Soraya. Felicia pun kembali berkata, jika Kak Andra sampai jatuh cinta pada Luna maka mereka tidak akan mungkin bercerai. Tidak akan ada harapan lagi untukku bisa memiliki Kak Andra. Soraya nampak geram melihat foto-foto itu. Dia mengusap rambut Felicia dengan lembut dan menyenderkan kepala putrinya di pundaknya. Kamu jangan khawatir, sayang. Biar Mama yang akan mengurus soal Luna. Mama akan pastikan, Ravandra Harrison hanya akan menjadi milik kamu seorang. Ucap Soraya berusaha menenangkan Felicia. Mata Soraya menatap tajam lurus ke depan. Malam ini juga dia harus menemui pria selingkuhannya untuk menjalankan rencana mereka untuk segera menyingkirkan Luna. Sekaligus untuk menuntaskan hasratnya yang sudah beberapa hari terbendung. Bab 27. Hari ini Luna kembali mengajak Felicia untuk bertemu. Beberapa kali Luna ingin bertemu dengan Felicia namun memang selalu gagal. Padahal Luna ingin membicarakan masalah yang sangat penting dengan kakak tirinya itu. Luna sengaja meminta Felicia untuk datang menemuinya di jam istirahat karena dia tidak ingin Andra merasa curiga dengan pertemuan mereka. Hingga saat ini Luna dan Felicia sudah duduk saling berhadapan di dalam kafe. Mereka sengaja bertemu di kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor. Luna, sepertinya kamu tidak mengindahkan ucapanku untuk menceraikan Kak Andra. Felicia mengingatkan. Aku tidak bisa melakukannya Kak. Karena aku mencintai Kak Andra. Jawab Luna dengan jujur. Felicia nampak tidak percaya dengan yang diucapkan oleh adik tirinya itu. Dia menghembuskan nafas kasar. Itu artinya kamu ingin aku menunjukkan foto-foto Kak Elina pada Kak Andra. Kamu pasti tahu bagaimana kecewanya Kak Andra jika dia sampai melihat foto-foto itu bukan? Karena Kak Andra sangat mencintai Kak Elina. Ancam Felicia. Kak Elina sudah meninggal. Kenapa kakak ingin menghasutnya dengan foto-foto itu? Luna nampak begitu kesal. Namun dia mencoba untuk kembali tenang karena tidak ingin membuat keributan di sana. Felicia tersenyum sinis. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Kak Andra. Harusnya aku yang menikah dengan Kak Andra dulu, bukan Kak Elina ataupun kamu. Kenapa kakak tidak terima nasib kakak saja jika Kak Andra tidak pernah mencintai kakak? Sebegitu tidak lakunyakah dirimu Kak sampai menginginkan suami orang? Luna. Felicia segera berdiri dan menggebrak meja dengan keras. Dia merasa sangat kesal sekali dengan ucapan Luna barusan. Nafasnya naik turun menahan amarah, namun dia harus bisa menahannya karena sekarang semua mata sedang menatap ke arah mereka. Jaga ucapan kamu, Luna. Atau kamu akan menyesal. Felicia berbicara dengan pelan namun penuh penekanan. Kemudian dia segera pergi meninggalkan kafe dengan raut wajah kesal. Luna nampak termenung setelah Felicia pergi. Luna khawatir jika Felicia benar-benar akan menunjukkan foto-foto itu pada Andra nanti. Bagaimana nanti perasaan suaminya itu jika sampai melihat foto-foto itu? Dere-dere-DTTT. Cukup lama Luna termenung sendirian, hingga suara ponsel membuyarkan lamunannya. Rupanya ada panggilan masuk dari Andra. Luna segera mengambil ponselnya dari atas meja dan mengusap tombol hijau di layar ponselnya. Kamu di mana? Mama bilang kamu keluar rumah sendiri. Tanya Andra dengan tenang, walaupun sebenarnya dia merasa sedikit khawatir. Maaf Kak, aku pergi menemui Kak Felicia.
Sekarang aku masih ada di kafe bintang. Jawab Luna, dia tidak ingin berbohong. Tunggu aku di sana, aku akan datang untuk menjemputmu sekarang. Ucap Andra mengakhiri panggilan. Setelah panggilan terputus, Andra segera keluar dari ruangan kerjanya. Dia melihat Felicia yang baru saja kembali. Namun Andra tak menyapanya dan lebih memilih berjalan melewati wanita itu untuk menuju ke lift. Felicia yang merasa selalu diabaikan pun nampak begitu kesal. Sesampainya di lantai bawah, Andra berpapasan dengan papanya di depan lift. Kebetulan papa ketemu kamu di sini. Papa baru aja mau ke ruangan kerja kamu. Ucap Tuan Antonio. Memangnya ada apa-apa? Tanya Andra. Ikut papa sekarang, kita mau ketemu klien penting. Ajak Tuan Antonio. Tapi aku harus menjemput Luna, Pak. Kamu suruh saja Hansen untuk menjemput Luna dulu. Tuan Darwis sudah menunggu kita, Andra. Kita tidak boleh membuat beliau kecewa karena sudah menunggu kita terlalu lama. Tuan Antonio segera pergi setelah berkata demikian. Dia memang sedang buru-buru. Andra menghela nafas kasar, dia mencoba menelpon Luna namun ponsel Luna sudah tidak aktif. Akhirnya Andra mengirimkan pesan pada Hansen, mungkin sekarang Hansen sedang makan siang di luar. Jemput istriku di kafe bintang sekarang. Pastikan dia pulang sampai ke rumah dengan selamat. Setelah mengirim pesan pada Hansen, Andra segera menyusul papanya keluar gedung. Tuan Antonio sudah menunggu di dalam mobil bersama seorang supir. Luna masih duduk di bangku yang sama. Hampir 30 menit dia menunggu tapi sosok Andra belum juga terlihat. Luna ingin menelponnya, namun ponselnya mati. Mungkin karena tadi Luna lupa untuk mengecas ponselnya lebih dulu saat di rumah. Akhirnya Luna memilih untuk menunggu Andra di luar kafe saja. Begitu keluar dari kafe, Luna berpapasan dengan Marvel. Luna, Kak Marvel. Mereka berdua sama-sama kaget dan saling menunjuk. Kemudian Marvel segera menarik tangan Luna dan membawanya sedikit menjauh dari kafe. Ih Kak Marvel, lepasin. Ngapain sih tarik-tarik? Luna menarik tangannya dari genggaman Marvel. Marvel membalikkan badannya untuk menatap Luna. Cukup lama dia memandang. Luna, kamu dan Andra beneran sudah menikah? Marvel ingin memastikan lagi. Dia masih tidak percaya dengan pengakuan Andra beberapa waktu lalu. Luna menganggukkan kepalanya. Dari awal kan aku sudah bilang jika aku ini wanita bersuami. Siapa yang menyangka jika ternyata suamiku juga mengenal Kak Marvel. Marvel mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian dia menatap Luna kembali. Memangnya di dunia ini tidak ada pria lain yang bisa kamu nikahi selain Andra, Lun? Contohnya aku. Luna mendelik tajam ke arah Marvel. Kak Marvel ini gak laku banget sih. Menggoda istri teman sendiri. Asal Kak Marvel tahu ya, cintaku ini hanya untuk Kak Andra seorang. Ucap Luna dengan bangga. Luna memang tidak tahu jika Marvel menyukainya. Malam itu saat di pesta dia tidak begitu memperdulikan dengan yang diucapkan oleh Marvel. Karena pikiran Luna hanya fokus pada Andra saat itu. Memangnya Andra mencintai kamu? Tanya Marvel. Luna langsung terdiam saat ditanya seperti itu. Dia sendiri tidak pernah tahu bagaimana perasaan Andra padanya. Karena selama ini Andra tidak pernah mengatakan cinta padanya. Andra hanya menganggapnya sebagai tanggung jawab saja karena sekarang mereka adalah suami istri. Marvel mendekatkan wajahnya pada Luna saat melihat gadis itu nampak termenung. Jangan bilang kamu dan Andra belum pernah.
Marvel tidak melanjutkan kata-katanya saat Luna menabok lengannya dengan cukup keras. Kak Marvel. Dasar otak mosum. Terjak Luna dengan kesal. Sudah. Aku mau pergi saja. Dan jangan mengikuti aku lagi. Tunjuk Luna pada Marvel. Dengan wajah kesal, Luna segera pergi meninggalkan Marvel. Dia ingin menyeberang jalan saja untuk menyetop taksi dan pergi ke kantor Andra. Luna, tunggu. Marvel berusaha mengejar Luna. Dia ingin mengantarkan gadis itu pulang karena khawatir dengan keselamatannya. Namun langkah Marvel terhenti saat melihat sebuah mobil sedang melaju kencang ke arah Luna yang sedang menyeberang jalan.